tadi kita sudah membahas persamaan kuadrat bentuk umumnya seperti apa dan caranya menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ada 3, yaitu pemfaktoran, rumus ABC, dan kuadrat sempurna. Nah, saya tulis lagi untuk cara menentukan akar, atau judulnya seperti akar-akar persamaan kuadrat. Yang akan saya bahas pertama adalah dengan metode pemfaktoran. Nah, untuk metode pemfaktoran itu ada 3 cara tergantung dari bentuk persamaan kuadratnya. Nah, untuk bentuk yang pertama yaitu jika persamaan kuadratnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, lengkap, persamaan kuadratnya lengkap. Kalau persamaan kuadratnya lengkap, terus caranya gimana? Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Ketika ada persamaan bentuknya lengkap, A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada, bentuknya seperti ini, maka faktornya adalah, ini kan A depannya, maka di sini kalian tulis AX. Kalau 2 ya berarti 2x. Kalau ini 1 berarti x gitu. 1x kan sama aja, x dibagi dengan A sama dengan 0. AX ditambah titik-titik, AX ditambah titik-titik. Nah, titik-titiknya ini apa? Titik-titiknya ini misalkan saya tulis P dan Q. Nah, P dan Q itu apa? P dan Q itu adalah 2 bilangan yang kita cari yang kalau dikalikan hasilnya sama dengan A kali C, dan kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan B. Ini menentukan P dan Q-nya. Yang kalau dikalikan hasilnya A kali C, kalau dijumlah hasilnya B. Oke, langsung masuk contoh aja. Kalau tidak contoh ya bingung. Kita masuk contoh nomor 1. Misalkan kita diminta menentukan akar-akar dari x kuadrat kurangi 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini ada persamaan kuadrat yang bentuknya lengkap. Ada A 1, B min 3, C-nya 2, ada lengkap. Nah, yang ditanya adalah akar-akarnya berapa. Nah, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut, yang harus kita tentukan terlebih dahulu A, B, dan C-nya. A-nya kita ketahui di sini 1. B-nya kita ketahui negatif 3. Dan C-nya sama dengan 2. A1, B min 3, C 2. Nah, terus kalau sudah menentukan A, B, C gimana? Kalau sudah menentukan A, B, dan C-nya, kalian cari dulu A kali C itu berapa? A kali C berapa? 1 kali 2, 2. A kali C dulu tentukan. Urutannya kalian ingat-ingat. Tentukan A kali C. Setelah ketemu, kalian cari 2 itu faktornya apa aja. Yang dikalikan hasilnya 2 itu apa aja? Yaitu 1 kali 2 dan negatif 1 kali negatif 2. Ini yang dikalikan hasilnya 2, bisa 1 kali 2, bisa negatif 1 kali negatif 2. Kalian cari. Kalau masih ada tulis. Gitu ya. Terus gimana? Ada 2 kemungkinan, mana yang kita pilih? 1, 2 atau negatif 1, negatif 2? Yang kita pilih adalah yang dijumlah hasilnya B. B-nya negatif 3. Maka mana yang dijumlah hasilnya negatif 3? Yang negatif 1 dan negatif 2. Kalau
dijumlah hasilnya B, yaitu negatif 3. Kalau dijumlah gitu ya, makanya dipakai negatif 1 sama negatif 2. Terus gimana Pak di sininya? Nah sekarang gini, A-nya kan 1, A-nya 1. Nah kalau 1 berarti X, ini aja X ya, 1X kan sama aja, dibagi A-nya 1 lah. Kalau dibagi 1 tidak usah ditulis, tidak masalah, kan dibagi 1 ya, sama dengan 0. Nah terus ininya apa? Nah yang tadi dipilih negatif 1 dan negatif 2, berarti ini negatif 1, ini negatif 2. Gitu aja, dibalik boleh, negatif 2 negatif 1 boleh gitu ya, silahkan. Nah terus gimana kalau sudah ketemu, ini adalah faktornya nih, makanya dinamakan faktoran, ini faktornya nih. Kalau sudah gimana? Ya X min 1 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 1 pindah jadi 1, X min 2 sama dengan 0, min 2 pindah jadi 2. X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 adalah akar dari X kuadrat min 3X ditambah 2 sama dengan 0. Caranya gini. Contoh yang kedua. Misalkan pertanyaannya sama, akar dari misalkan X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Jawab. Nah, caranya gimana ya? Tadi sama, menentukan A, B, dan C-nya dulu. A-nya berapa? 1. B-nya 5, C-nya 6. Karena A-nya 1, tulis dulu boleh. A-nya 1, berarti faktornya gini, dibagi 1, nggak usah. Berarti tugas kita mencari ini nih, 2 ini. Caranya ini gimana? Ya kayak tadi, kita menentukan A kali C dulu. A1, C-nya 6, dikalikan hasilnya 6. 1 kali 6, 6. Nah, setelah itu cari faktornya 6. 6 siapa? Bilangan sama bilangan, dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 6, yaitu 1 dengan 6, 2 dengan 3, negatif 1 dengan negatif 6, negatif 2 dengan negatif 3. Ada 4 kemungkinan yang kalau dikalikan hasilnya 6 untuk bilangan bulat. Terus gimana yang dipilih yang mana? Yang jumlahnya B, B-nya 5, maka yang dipilih ini yang jumlahnya B atau 5. Gitu ya. 2, 3, 2-nya positif, 3-nya positif, 2-nya positif, 3-nya positif. Ya sudah, berarti lanjut. X tambah 2 sama dengan 0, gitu aja. Atau X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan 2 positif pindah jadi negatif 2, 3 positif pindah jadi negatif 3. Maka ini adalah akar dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Seperti itu.